Desti. Aku Ona. Dan aku Aska. Di sini kami akan mempersembahkan sesuatu kepada kalian. Jadi tetap disimak ya teman-teman. Kelas Keilmuan Moluska, from Shell to the World. Halo teman-teman, kami dari Kakak Moluska. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang teknik sampling pada kelas Keilmuan Moluska. Jadi teknik sampling itu apa? Teknik sampling adalah cara menentukan sampel yang akan digunakan untuk mewakili data sebenarnya dari spesies yang akan kita teliti. Nah, sampel yang diambil itu harus memperhatikan sifat-sifat yang representatif dengan keadaan lingkungannya. Oke, ada dua teknik sampling di Moluska. Yang pertama adalah quadrat plot. Nah, di Moluska sendiri, quadrat plot yang digunakan adalah quadrat plot dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, quadrat plot itu adalah teknik sampling yang digunakan untuk mencari tahu tentang data suatu pelimpahan organisme. Jadi, kita menggunakan teknik sampling saat kita akan mempelajari pelimpahan moluska yang ada di suatu wilayah. Metode yang pertama adalah metode quadrat plot. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mempelajari kemelimpahan suatu spesies di suatu wilayah. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan adalah pertama, quadrat plot ukuran 1 meter dikali 1 meter. Yang kedua adalah matline. Oke, kita masuk ke cara kerja, oke? Yang pertama, dilakukan pengukuran luas pantai yang akan dijadikan lokasi penelitian. Ini adalah contoh pengukuran luas pantai. Setelah luas pantai sudah diukur, langkah selanjutnya adalah penentuan 1% wilayah yang akan kita jadikan sebagai luas area sampling penelitian ini. Contohnya, luas pantai ini adalah 1.400 meter persegi. Jadi, luas area sampling kita adalah 14 meter persegi. Langkah selanjutnya adalah peletakan quadrat plot di area kajian yang sudah ditentukan. Quadrat plot diletakkan secara berulang. Pengulangan ditentukan dengan menentukan 1% dari lokasi area yang kita kaji. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, luas area yang kita kaji adalah sebanyak 14 meter persegi. Oleh karena itu, pengulangan yang dilakukan adalah sebanyak 14 kali. Jadi kita akan meletakkan plot ini sebanyak 14 kali di dalam lokasi yang sudah kita tentukan. Langkah selanjutnya adalah pengamatan spesies yang terdapat di dalam quadrat plot. Spesies akan diamati, kemudian akan dicuplik satu saja sampel sebagai perwakilan dari setiap spesies yang akan diuji. Namun tidak hanya itu, kita juga akan menghitung banyaknya spesies yang hadir di dalam kuadrat yang telah kita letakkan. Hal itu digunakan sebagai data untuk analisis data nantinya. Terakhir adalah analisis data dari data yang sudah kita ambil untuk menentukan kemelimpahan organisme di suatu lokasi area kaji. Metode yang kedua adalah metode purposive random sampling atau sering disebut juga dengan metode jelajah bebas. Metode ini menggunakan alat berupa diplok dan juga pinset. Diplok ini berfungsi sebagai wadah spesies yang akan kita cuplik. Kemudian pinset berfungsi sebagai alat untuk mengambil spesies yang memiliki potensi berbahaya. Contohnya seperti konus tekstil. Nah,
sampling dilakukan dengan cara menyusuri pantai secara jejak. Langkah pertama kita harus mengisi ziplock atau plastik dengan air. Ayo datanglah. Selanjutnya kita akan menyusuri pantai dan mengambil spesies moluska yang ada di sekitar. Spesies moluska dicuplik. Ini dimasukkan ke dalam ziplock. Selanjutnya kita akan mencari lagi spesies yang ada. Apabila ditemukan suatu spesies yang sama, maka spesies tersebut tidak perlu dicuplik dan tidak perlu dihitung jumlahnya. Setelah kita mengoleksi data, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah preservasi. Preservasi terdapat menjadi dua jenis, yaitu preservasi kering dan preservasi basah. Preservasi kering dilakukan dengan cara mengawetkan cangkang atau bagian kasar dari moluska. Hal yang pertama dilakukan adalah moluska direbus di dalam panci, kemudian dikeluarkan massa visceralnya. Agar tidak bau, maka moluska tersebut dapat direndam dalam air sabun ataupun Langkah pertama yang dilakukan adalah spesimen moluska dibersihkan cangkangnya menggunakan sikat gigi seperti ini. Yang kedua adalah dengan mencuci spesimen moluska sampai bersih. Yang ketiga, spesimen direbus di dalam panci. Ini dapat diilustrasikan sebagai panci. Setelah direbus, maka massa visceral dikeluarkan. Terakhir adalah kemudian cangkang dikeringkan. Metode preservasi yang kedua adalah metode preservasi basah. Nah, untuk metode preservasi basah ini kita memerlukan MgCl2 untuk relaksasi, kemudian formalin 4% untuk fiksasi, dan alkohol 70% untuk pengawetan. Nah, caranya adalah metode preservasi basah ini kita gunakan untuk mengawetkan moluska yang cangkangnya mereduksi, contohnya seperti Aplysia sp ini atau Octopus sp seperti itu. Nah, mula-mula kita harus merendam organisme tersebut di dalam MgCl2 untuk relaksasi. Nah, kita rendam sampai tidak teramati pergerakan dari organisme tersebut. Setelah itu kita dapat memfiksasinya dengan formalin 4% di wadah yang berbeda. Kita dapat menggunakan baki. Kemudian jika sudah terfiksasi, organisme tersebut kita awetkan dalam suatu wadah dengan menggunakan alkohol 70%. Oke, kita udah sampai tahap yang terakhir, yaitu tahap identifikasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang cara mengenai identifikasi spesies moluska. Nah, di sini aku punya contoh satu spesies. Oke. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus nentuin mereka ini masuk ke kelas apa. Kan di moluska tuh ada banyak kan kelasnya. Ada Monoplacopora, ada Polyplacopora, ada Gastropoda, dan yang lain-lainnya. Yang pasti kalian udah belajar di SGD kan. Jadi kita tentukan dulu gitu. Contoh ini, dia itu masuk ke dalam kelas Gastropoda. Nah, udah kita tentuin. Oke, kita sudah membatasi pencarian kita. Nah, setelah itu kita cari. Jadi yang kita lihat dari identifikasi spesies yang pertama itu adalah corak. Karena corak itu adalah hal yang paling penting yang membedakan satu spesies dengan spesies yang lainnya. Nah, di sini aku udah punya kertas identifikasi. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh spesies-spesies yang sering ditemukan di daerah Gunung Kidul gitu. Kita bisa langsung cari mana spesies yang paling cocok, mana gambar yang paling cocok dengan spesies ini. Kita cocokin dan ternyata ini. Nah, walaupun dia coraknya tidak terlalu nyata, tapi kita bisa lihat secara umum tuh coraknya sama dan dilihat juga bentukannya. Nah, ini kayak contohnya, ini sama ini kan spesies yang mirip.
Tapi ini tuh lebih ke samping dan lebih gendut gitu. Kalau ini tuh lebih lonjong. Jadi bisa kita simpulin kalau ini tuh lebih cocok dengan yang ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa spesies ini adalah Turbo Argyrostomus gitu. Jadi gitu spesies, cara mengidentifikasi spesies molluska. Dari kertas ini yang udah aku tunjukin tadi, teman-teman juga bisa banget nih nyari di web-web yang emang isinya tentang taksonomi. Misalnya dia kayak banget taksonomi gitu. Nah, salah satu webnya itu Worms. Nanti teman-teman bisa langsung search di Google, itu langsung keluar. Jadi teman-teman bisa langsung lihat galeri yang ada di sana dan langsung nyocokin. Itu banyak banget kok. Juga ada sih sebenarnya, karena kita sendiri punya beberapa buku identifikasi dan jauh lebih lengkap. Jadi ini tuh cuman kayak memudahkan. Ini adalah spesies yang sering ditemui di Gunung Kidul, tapi tidak selalu gitu teman-teman gitu. Jadi mungkin itu sedikit masukan dari aku. Terima kasih.